Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya. Tapi sebelum saya mempresentasikan makalah saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinda Fatma Nabila dengan NIM 2030109006 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3. Saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tafsir Tarbawi. Baiklah, presentasi saya pada hari ini akan membahas tentang larangan membunuh anak dalam Al-Quran. Pengertian membunuh dan membunuh anak. Dalam bahasa Arab, pembunuhan diartikan yaitu mematikan. Sedangkan mengenai pengertian dari pembunuhan itu sendiri, Abdul Qadir Al-Audah mengartikannya sebagai berikut. Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan, yakni pembunuhan itu dalam menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain. Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian membunuh. Yang pertama, pembunuhan menurut Zainuddin Ali, yaitu suatu aktivitas dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam bab 19 buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sedangkan pembunuhan menurut Wijakswasito adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qadir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Selanjutnya, pembunuhan anak adalah pembunuhan oleh ibunya sendiri dari seorang anak pada waktu atau tidak lama setelah dibunuh, atau pembunuhan yang dilakukan oleh ibunya sendiri dengan motif takut keberadaan anaknya diketahui oleh orang lain yang dilakukan pada saat atau tidak lama setelah dilahirkannya. Pembunuhan anak dibahas pada pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pembunuhan terhadap anak itu adalah hilangnya nyawa anak yang sebelumnya disertai dengan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan. Hal yang sama juga dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT. Dilahirkan dan yang didorong oleh ketakutan si ibu akan diketahui bahwa ia telah melahirkan anak. Ketika kematian seorang anak itu disebabkan oleh orang tuanya sendiri, maka ancaman hukumannya pun diperberat pada pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Dalam Islam, hukum pidana Islam, pembunuhan terhadap anak tercantum pada sebuah hadis sebagai berikut, yang artinya dari Mujahid berkata, ada seseorang yang membunuh anaknya dengan pedang. Maka hal itu dilaporkan kepada Umar bin Khattab, lalu beliau berkata, seandainya aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang ayah tidak boleh dihukum qisas dengan sebab membunuh anaknya, sungguh aku akan membunuh kamu sebelum kamu pergi. Dari sini hadis riwayat Ahmad. Melihat penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembunuhan anak di dalam Islam adalah hilangnya nyawa seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan, dan tanpa batasan umur yang dilakukan oleh orang tuanya, baik bapak atau ibu. Perlindungan anak. Kesejahteraan dan perlindungan anak bukan masalah milik orang tua saja, tapi juga milik semua elemen di dalam masyarakat.
Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga dijelaskan bahwa ada kewajiban yang dibebankan kepada seluruh warga negara dan pemerintah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak. Yang kedua, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Yang ketiga, menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Yang keempat, menjamin penyelenggaraan perlindungan anak. Yang kelima, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat. Di dalam Islam, anak adalah milik dan tanggung jawab dari orang tua. Hal ini dijelaskan dalam hadis berikut. Yang artinya, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi SAW lalu berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai harta dan juga banyak anak, tapi sesungguhnya ayahku menghabiskan hartaku." Nabi SAW menjawab, "Engkau dan hartamu adalah kepunyaan ayahmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis di atas, Allah menegaskan bahwa sampai kapanpun anak adalah anak dan tetap menjadi milik orang tua. Anak merupakan hasil kerja terbaik dari orang tua sehingga Allah memperbolehkan orang tua menikmati harta dari anaknya tersebut. Walaupun anak sepenuhnya adalah milik orang tua yang diamanahkan dari Allah, orang tua tetap tidak boleh seenaknya saja menghilangkan miliknya tersebut. Allah bahkan menegaskan bahwa keberadaan anak adalah anugerah tersendiri bagi orang tua, sehingga para orang tua tidak boleh berusaha menghilangkan anaknya hanya karena takut miskin, hanya karena adanya anak. Allah sudah sangat menjamin keberadaan setiap anak-anak yang lahir di dunia ini, sehingga tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak dapat melindungi anaknya dengan baik. Penafsiran ayat-ayat larangan membunuh anak. Yang pertama terdapat pada surat Al-Isra ayat 31 yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." Quran Surah Al-Isra surah 17 ayat 31. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun sehubungnya dengan tindakan jahiliyah yang membunuh anak perempuan mereka, bahkan menguburnya hidup-hidup. Ibnu Asyur melihat kata aulad atau anak-anak di sini bermakna banat atau anak perempuan, sebab ayat ini sangat terkait dengan suasana di masa jahiliyah, di mana anak perempuan dibunuh karena takut terhina dan fakir. Pandangan yang sama juga dikemukakan Ibnu Katsir. Bahkan ia membandingkan ayat ini dengan ayat tentang warisan. Bahkan Al-Quran menetapkan hak mewarisi bagi anak perempuan sebagai pembatalan atas adat jahiliyah yang tidak memberikan harta warisan kepada anak perempuan. Demikian pula ayat ini membatalkan pandangan jahiliyah yang menganggap hina anak perempuan tidak produktif dan mendatangkan kefakiran. Asbabun nuzul di atas menunjukkan bahwa ayat ini terbatas karena dalil bagi hukum haramnya membunuh anak dalam praktik jahiliyah. Hal ini terkait dengan fakta sosial kala itu, yang mana fenomena membunuh anak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Tafsir ringkas Kemenak RI. Kemudian Allah melarang kaum muslim membunuh anak-anak mereka, seperti yang dilakukan beberapa suku dari kaum Arab jahiliyah. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan akan menimpa mereka. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka, bukan kamu yang memberi rezeki kepada mereka. Dan kami juga yang memberi rezeki kepadamu. Janganlah kamu mencemaskan mereka karena kemiskinan, maka oleh sebab itu kamu membunuhnya. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar." Tafsir Jalalain. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Tafsir lengkap Kemenak.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin membunuh anak-anak mereka, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa suku dari bangsa Arab Jahiliyah. Mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka karena dianggap tidak mampu mencari rezeki dan hanya menjadi beban hidup saja. Berbeda dengan anak laki-laki yang dianggap mempunyai kemampuan untuk mencari harta, berperang, dan menjaga kehormatan keluarga. Anak perempuan dipandang hanya akan memberi malu karena bisa menyebabkan kemiskinan dan menurunkan martabat keluarga, karena kawin dengan orang yang tidak sederajat dengan mereka. Apalagi dalam peperangan, anak perempuan tentu akan menjadi tawanan, sehingga tidak mustahil akan mengalami nasib yang hina, lantaran menjadi budak. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin meniru kebiasaan jahiliyah tersebut dengan memberikan alasan bahwa rezeki itu berada dalam kekuasaannya. Dia yang memberikan rezeki kepada mereka. Apabila dia kuasa memberi rezeki kepada anak laki-laki, maka dia kuasa pula untuk memberikannya kepada anak perempuan. Allah menyatakan bahwa takut pada kemiskinan itu bukanlah alasan untuk membunuh anak-anak perempuan mereka. Menurut ringkas Al-Azhar ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kelaparan. Kamilah yang memberi kepada mereka rezeki dan kepada kamu pun. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah satu kesalahan besar. Jangan membunuh anak-anak karena takut kelaparan dan kemiskinan. Niscaya sudah dapat kita ketahui yang menjadi sebab turun ayat ini ialah kebiasaan buruk orang-orang Arab Jahiliyah. Membunuh anak perempuannya karena anak perempuan tidak mendatangkan keuntungan, tidak dapat menolong ayah bundanya dalam mencari penghidupan. Yang kedua, surat Al-An'am ayat 151 yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, kemarilah, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Tuhanmu berfirman, kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jangan pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu, dia diperintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Tafsir Jalalain, katakanlah, marilah kubacakan yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu bermakna penafsirkan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua sebaik-baiknya, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu dengan menguburkan hidup-hidup karena sebab takut kemiskinan, kemelaratan yang kamu khawatirkan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Dosa-dosa besar seperti perbuatan zina, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan sesuatu sebab yang benar, yaitu seperti hukum qisas dan hudud murtad, serta rajam bagi yang berzina musan. Demikian itu, apa yang telah disebutkan itu adalah yang diperintahkan oleh Tuhanmu, yaitu Allah, kepadamu supaya kamu memahaminya, atau supaya kamu memikirkannya. Tafsir Ibnu Katsir tentang surah Al-An'am ayat 151 yaitu, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Tuhan kalian, yaitu janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah, yaitu membunuh, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhan kalian kepada kalian supaya kalian memahaminya. Daud Al-Audi telah meriwayatkan dari Asy-Syabi, dari Al-Qamah, dari Ibnu Mas'ud,
yang mengatakan bahwa barang siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah SAW yang padanya terdapat cap cincinnya, hendaklah ia membaca ayat-ayat berikut, yaitu firman-Nya, "Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Tuhan kalian, yaitu janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan Dia." Tafsir ringkas Kemenak tentang surah Al-An'am ayat 151. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka yang menetapkan hukum sekehendak nafsunya, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu pertama, jangan mempersekutukannya dengan apapun dalam segala aspek kehidupanmu, baik dalam keyakinan di hati, perkataan ataupun perbuatan. Kedua, berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Dan ketiga, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Keempat, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat oleh orang lain atau yang dilakukan oleh anggota tubuhmu, ataupun yang tersembunyi di dalam hatimu atau tidak terlihat oleh orang lain. Selanjutnya, kelima, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, yaitu yang dibenarkan oleh syariat seperti qisya'ah, membunuh orang murtad, rajam, dan sebagainya. Demikianlah Dia yang memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Keenam, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim seperti melakukan hal-hal yang mengarah kepada pengambilan hartanya dengan alasan yang dibuat-buat, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, seperti menginvestasikannya agar berkembang atau menjaga agar keutuhannya terjamin, termasuk juga membayar zakatnya jika telah mencapai 1 nizab sampai dia mencapai usia dewasa. Usia dewasa ditandai ketika anak yatim telah mampu mengelola hartanya sendiri dengan baik, dengan cara mengujinya terlebih dahulu. Pada saat inilah seorang pengelola harta anak yatim diperintahkan untuk menyerahkan hartanya itu. Pada saat penyerahan, perlu disaksikan oleh saksi yang adil sebagai pertanggungjawaban administrasi. Segala benih kecenderungan untuk mengambil hak harta anak yatim harus dicegah sejak awal kemunculannya. Wasiat berikutnya, ketujuh, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Namun demikian, karena untuk tepat 100% dalam menimbang adalah sesuatu yang sukar, maka kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, agar jangan sampai hal itu menyusahkan kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Penjual tidak diharuskan untuk menambah barang yang dijual melebihi dari kewajibannya. Pembeli juga perlu melega hati jika ada sedikit kekurangan dalam timbangan karena tidak disengaja. Ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak ingin memberatkan pemeluknya. Wasiat ke-8, apabila kamu berbicara seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang, bicaralah sejujurnya, sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat kamu tegakkan sekalipun dia yang akan menerimanya akibat dari hukuman tersebut adalah kerabatmu sendiri. Keadilan hukum dan kebenaran adalah di atas segalanya. Jangan sampai keadilan hukum terpengaruh oleh rasa kasih sayang terhadap keluarga. Semua itu bertujuan agar masyarakat bisa hidup damai, tenang, dan tentram. Wasiat ke-9, dan penuhilah janji Allah, yaitu janji untuk mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya, baik dalam bidang ibadah, muamalah, maupun lainnya. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia. Demikian Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat dengan melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari segala larangan, atau agar kamu sekalian saling mengingatkan. Tafsir ringkasan Al-Azhar ayat 151. Katakanlah, kemarilah supaya aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kamu kepada kamu. Ayat ini telah menyuruh memanggil mereka, marilah kemari aku katakan kepadamu supaya kebingunganmu menghilang dan amalan yang raga dan karut berganti dengan pendirian hidup yang mulia.
Aku akan membacakan atau menjelaskan kepada kamu apa hal yang diharamkan Allah atas kamu, yaitu yang menjadi pokok pedoman hidupmu.